Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita masuk ke pemuaian. Akan seperti apakah zat jika dipanaskan atau didinginkan? Umumnya ya, semua zat itu akan memuai jika dipanaskan dan akan mengerut jika didinginkan. Termasuk di sini semua zat ya, jadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita akan bahas ketiganya. Kita mulai dari pemuaian zat cair terlebih dahulu. Jika zat cair dipanaskan, apakah juga akan memuai? Ya, akan memuai, sehingga volumenya akan bertambah atau berubah. Bagaimana cara menentukan pemuaiannya atau perubahan volumenya? Kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, delta V sama dengan V0. Ini koefisien volume ya, muai volume. Delta T adalah perubahan suhu. Delta V perubahan volumenya. V0 volume awalnya. Ini gamma ya, atau koefisien muai volume. Dan perubahan suhunya. Dengan cara ini kita bisa menentukan perubahan volumenya. Kita masuk ke pemuaian zat padat. Seperti apa zat padat jika dipanaskan atau didinginkan? Zat padat juga akan memuai, baik panjangnya, luasnya, maupun volumenya. Bagaimana cara menentukan ketiga muai tersebut? Nah, kita mulai dari muai yang panjang dulu. Kita dapat menentukan persamaan ini, dengan persamaan ini. Delta L ya, karena panjang kan, berarti perubahan panjang delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kalau alfa ini adalah koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhunya. Nah, ini cara menentukan muai panjang dengan seperti ini, persamaan ini. Jika zat padat dua dimensi dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian luas karena memiliki lebar dan panjang. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini, delta A luas ya, menyimbolkan luas, delta A sama dengan A awal, luas awal, beta atau koefisien muai luas dikalikan perubahan suhunya. Nah, di sini beta itu sama dengan dapat dicari dengan 2 kali alfanya ya. Jadi beta itu kan koefisien muai luas itu adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Jika zat padat memiliki bentuk ruang dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian volume karena memiliki lebar, panjang, dan juga tinggi. Nah, kita dapat menentukan pemuaian volume pada zat padat itu sama dengan pemuaian zat cair ya, delta V sama dengan V0 gamma delta T. Nah, di sini gamma itu dapat dicari dengan 3 kali alfa. Alfa kan koefisien muai panjang, kalau gamma itu koefisien muai volume. Kita biasa mencari nilai koefisien muai volume dengan 3 kali koefisien muai panjang. Masuk ke pemuaian terakhir ya, zat gas. Apakah gas juga akan memuai jika dipanaskan? Ya, gas akan dapat mengalami pemuaian volume dan pemuaian tekanan. Bagaimana cara menentukan proses-proses tersebut? Kita awali dari menentukan pemuaian volume pada tekanan yang tetap ya. Kondisi ini, pemuaian volume pada tekanan tetap sering kita sebut dengan isobarik, tekanan tetap. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlak gas itu. Secara matematik dapat dinyatakan bahwa volume gas itu sebanding dengan suhu. Atau lengkapnya kita bisa tulis dengan persamaan ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 T1 ini kondisi awal ya. V2 T2 kondisi akhir. Selanjutnya kita menentukan tekanan gas pada volume tetap. Kondisi ini sering disebut dengan isohorik. Jika pemanasan terus-menerus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. P atau tekanan akan sebanding dengan T suhunya. Atau lengkapnya seperti ini, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 T1 ini kondisi awal, P2 T2 kondisi akhir. Kita juga bisa menentukan volume gas pada suhu yang tetap. Nah, ini sering kita sebut dengan isotermik, suhunya tetap. Jika gas dipanaskan dengan suhu yang tetap, maka tekanannya P akan berbanding terbalik dengan volumenya. P berbanding terbalik dengan V. Atau lengkapnya seperti ini.
P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini kondisi awal, ini kondisi akhir atau setelah dipanaskan. Jika dalam pemuaian gas, tekanan, volume, dan suhu mengalami perubahan, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ada perubahan, tekanannya berubah, volume berubah, suhunya juga berubah. Gimana caranya? Jadi dari tiga persamaan tadi kita gabungkan. Nah, dengan jadinya persamaan Boyle-Gay-Lussac ini. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Inilah persamaan yang digunakan. Ini kondisi yang awal sebelum dipanaskan, sebelum mengalami perubahan. Ini kondisi yang kedua setelah mengalami perubahan. Seperti apa contoh soal yang berkaitan dengan pemuaian? Seperti ini. Ada sebatang besi yang panjangnya awal ini 80 cm. Dipanasi sampai 50 derajat Celcius. Ternyata bertambah panjang 5 mm. Jadi ada batang besi ya, awalnya 80 cm, dipanasi sampai suhunya nih 50 derajat Celcius, tambahnya 5 mm. Dan jika panjang besi tersebut 50 cm dan dipanasi sampai suhunya 60 derajat Celcius, maka berapa pertambahan panjangnya? Kita menggunakan konsep muai panjang ya, karena bedanya kan memiliki panjang. Nah, berarti konsepnya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Perubahan panjangnya ini sama dengan panjang awal kalikan koefisien muai panjang kalikan perubahan suhunya. Di sini kalau kita mau mencari koefisien muai panjangnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Dirubah jadi delta L per L0 kali delta T. Karena besi, ini kan yang pertama besi, yang kedua juga besi. Karena sama-sama besi, maka koefisien muai panjangnya sama. Atau kita tuliskan alfa 1 sama dengan alfa 2. Lah, dari sinilah kita akan menyelesaikan soalnya. Nah, alfa 1 sama dengan alfa 2. Kita tuliskan lagi persamaannya, masukkan ke sini, masukkan angka yang diketahui. Didapat nilainya adalah delta L2 sama dengan 30 per 8 mm. Atau 3,75 mm. Di sini ada satuan cm, ada milimeter. Kenapa tidak disamakan dulu? Karena ini kan perbandingan ya. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri kalau sini milimeter juga ini milimeter, dapat dicoret. Kalau di sentimeter, kanan juga sentimeter, dapat coret. Sehingga tidak usah disamakan samakan satuannya. Kalau kondisinya seperti ini. Langsung kita hitung dan ketemunya 3,75 mm. Seperti apa contoh soal yang berkaitan dengan pemuaian ketika ada dua benda dipanaskan bersama? Jadi gini contohnya. Sebuah bejana tembaga ya, volumenya 100 cm/3. Diisi full dengan air tuh pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi. Jika koefisien muai tembaga sekian, terus kemudian koefisien muai volumenya sekian, maka besar volume air yang tumpah berapa? Ini ceritanya ada wadah yang isinya air full. Ketika dipanasi, kan tembaganya memuai, airnya juga memuai. Tapi proses pemuaian air lebih besar, lebih cepat, sehingga akan ada air yang tumpah. Dengan cara apa kita menghitung? Nah, volume air yang tumpah tadi dapat dicari dengan mengurangi volume air setelah memuai dan volume tembaga setelah memuai. Kita hitung dulu volume air setelah memuai. Jadi volume awal tambah volume setelah memuai. Setelah itu, kita hitung volume tembaga setelah memuai. Kita yang air dulu. Nah, VA ya, air ya. Berarti V awal air sebelum dipanasi dan perubahan volumenya. Tuliskan persamaannya. VA sama dengan V awal tambah V awal juga koefisien muai volume dikalikan perubahan suhu. Masukkan nilainya, ketemunya V airnya itu 103,08 cm/3. Ini volume air setelah dipanaskan ya. Awalnya kan 100 nih. Nah, ketika dipanaskan jadi sekian. Tuh. Nah, sekarang kita cari volume tembaga setelah memuai. VT sama dengan V awal tembaga tambah delta V. Kita anggap volume awalnya 100 sama-sama 100 dengan air sama. VT sama dengan V0 plus V0 koefisien muai tembaga dikalikan delta T. Di sini yang diketahui di soal itu adalah koefisien muai panjang alfa. Sementara yang diketahui yang ditanyakan itu gamma. Makanya dikalikan 3 ya. Hubungan antara
alfa dengan gamma. Kalau kita mencari gamma, koefisien muai volume, kita bisa mencari dengan 3 kali koefisien muai panjang, 3 kali alfa. Masukkan nilainya, ketemu bahwa volume tembaga akhirnya itu adalah 100,378 cm/3. Inilah volume akhir tembaga, ini volume akhir air. Kita kurangkan. Kan banyak volume airnya ini. Nah, 103 ini 100, maka volume yang tumpah adalah volume air kurang volume tembaga. Jadi volume air yang tumpah 2,702 cm/2. Inilah volume air yang tumpah.